Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Cynthia merintih kesakitan, tapi tidak ada yang bisa dia dilakukan. Dia berpikir, ini gawat, apa yang akan dia lakukan kepadaku? Sialan. Apa yang aku lakukan dengan Rika bodoh ini? Jika bukan karena dia, aku tidak akan diculik oleh sekelompok bajingan ini. Namun, penyesalannya saat ini tidak ada artinya. Meskipun dia adalah putri tertua dari Maherenza, saat ini dia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di pintu masuk salon kecantikan Lousi, pengawal Cynthia menemukan bahwa tuannya menolak untuk menjawab teleponnya. Pada awalnya mereka tidak terlalu memikirkannya, yang mereka tahu bahwa Nona Cynthia ada di dalam untuk berbicara dengan Rika. Mungkin Nona Cynthia tidak mau menjawab teleponnya pada saat negosiasi, karena itu juga akan mengganggunya. Namun, untuk memastikan bahwa dia dalam keadaan aman, mereka menelepon Nona Cynthia lagi. Tapi ternyata, setelah melakukan panggilan, teleponnya telah dimatikan. Ini membuat pengawal bingung dan khawatir. Zaman sekarang ini, ponsel sangat penting bagi siapa saja. Oleh karena itu, ponsel Nona Cynthia hampir tidak pernah dimatikan sama sekali. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak normal. Jadi dia segera berkata kepada pengemudi, "Ikuti aku masuk ke dalam." Sopir itu juga salah satu pengawal Cynthia. Dia langsung turun dari Rolls-Royce dan bergegas ke salon kecantikan bersama para pengawal yang selama ini menjaga mobil. Begitu mereka memasuki salon kecantikan, mereka menyadari ada yang tidak beres. Tidak ada siapapun di sana, dan bagian dalamnya agak berantakan, jelas menunjukkan tanda-tanda melarikan diri. Jadi mereka mencari dari kamar ke kamar dan menemukan ruang spa tempat Cynthia dan Rika bertengkar sebelumnya. Ketika mereka melihat ruangan itu berantakan, bercak darah, dan seikat rambut panjang di tanah, mereka terkejut dan saling memandang. Mereka syok dan bingung. Di atas sofa, ada selendang sutra yang ditinggalkan oleh Cynthia. Dari tempat kejadian, terlihat dengan jelas bahwa Cynthia telah diculik. Kedua pengawal itu tiba-tiba merasa geram, marah dan kaget. Namun juga pasrah, bingung dan takut. Mereka diperintahkan untuk melindungi Nona Cynthia. Mereka seharusnya menjaga keamanan dan kenyamanan Nona Cynthia. Tapi mereka tidak menyangka Nona Cynthia akan diculik tepat di depan mereka. Salah satu dari mereka dengan putus asa berkata, "Ini sudah berakhir. Selesai sudah hidupku, kita bisa mati, ini sangat gawat." Orang lain sama putus asanya dan berkata, "Ini mustahil. Nona Cynthia datang untuk bertemu Nona Rika hari ini, dan keberadaannya tidak diketahui siapapun. Kita kesini tanpa diikuti oleh siapapun, dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan sama sekali. Ini aneh sekali. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Sekarang prioritas utama kita adalah menemukan Nona Cynthia. Hubungi Tuan Devano secepatnya. Jakarta adalah wilayahnya, dia pasti lebih tahu daripada kita." Petik 2. Betul sekali, cepat hubungi dia. Seperti yang dikatakan pria itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Devano. Devano saat ini berada di rumah sakit, mengunjungi karyawan yang keguguran karena Cynthia. Cynthia tidak hanya menendang perutnya karyawan wanita itu, tapi juga menyebabkan karyawan wanita itu mengalami pendarahan yang hebat. Untungnya, penyelamatannya itu tepat waktu dan dia untuk sementara keluar dari bahaya. Devano benci dan marah memikirkan kesombongan dan kelakuan Cynthia. Tapi sebagai pelayan keluarga Renza, dia tidak punya hak untuk menegurnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa membantu karyawannya dan memberinya pengobatan dan kompensasi untuknya. Setelah keluar dari bangsal, Devano menghela nafas, berpikir kapan Nona Cynthia bisa sadar.
Semoga dia segera bertobat. Saat Devano bergumam, tiba-tiba teleponnya berdering. Orang yang menelponnya adalah pengawal Cynthia. Devano menjawab telepon. Iya, ada apa? Ini Devano. Orang-orang gugup yang sedang menelepon itu rasanya hampir menangis, dan suaranya seperti tercekik. Tuan Devano, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Devano, tolong kami. Devani mengerutkan kening dan bertanya, memangnya ada apa? Hal buruk apa yang terjadi? Suara gemetar di ujung telepon berkata, Tuan Devano, Nona tertua, Nona Cynthia diculik. Seketika Devano merasa stres berat di kepalanya. Apa maksudmu dengan dikulik? Nona Cynthia diculik di Jakarta. Kau bercanda atau ingin cari mati? Siapa orang bodoh yang berani menyentuh Nona Cynthia, bahkan berani-berani menculiknya? Devano lalu berkata, jangan panik, beritahu aku masalahnya dengan jelas dan rinci. Pengawalnya buru-buru berkata, hari ini Nona Cynthia sedang mencari wanita bernama Rika untuk membicarakan sesuatu. Jadi kami menemani Nona Cynthia ke salon kecantikan dan bertemu dengan wanita itu. Tanpa diduga, keduanya menghilang bersama di salon kecantikan. Dan juga pegawai dan bos salon kecantikan menghilang juga. Seketika kemudian, Devano langsung teringat pada Tuan Tama. Dia tahu bahwa Tuan Tama bertengkar hebat dengan Nona Cynthia di Taman Gantung Shangri-La Hotel, dan mereka berdua sangat marah besar, dan Tuan Tama rasanya ingin memusnahkan Nona Cynthia. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan Tuan Tama. Devano buru-buru menelepon Tuan Tama dan bertanya begitu dia menjawab telepon. Tuan, Anda di mana? Tama berkata dengan enteng. Aku di rumah. Ada apa emang? Devani berkata dengan gugup. Tuan, apa Anda menculik Nona Cynthia? Tama mengerutkan kening. Tidak, aku bahkan malas melihatnya. Buat apa juga aku menculiknya? Memangnya kenapa? Apa dia diculik? Devano seketika kaget. Ah, jika Anda tidak melakukannya, ini gawat. Ini benar-benar akan menjadi masalah serius. Tama bertanya, memang apa yang terjadi? Devano berseru, Nona Cynthia pergi ke salon kecantikan untuk bertemu ibu mertua Anda, dan infonya dia mau berbicara dengan ibu mertua Anda secara langsung, tetapi dia tiba-tiba menghilang dari salon kecantikan. Tama kaget, dan buru-buru bertanya, bagaimana dengan Rika? Apa hilang juga? Apa kau tahu apa yang akan dia katakan pada Ibu Rika? Yang paling ditakuti Tama saat ini adalah Cynthia akan mengungkap identitasnya kepada Rika. Sekarang, keluarga Sucipto adalah musuh yang harus dia singkirkan, dan keluarga Renza tidak tahu apakah itu musuh atau teman, tapi sangat mungkin bahwa dua keluarga Surabaya teratas adalah musuhnya. Jika identitasnya terungkap, dia akan terekspos kepada orang-orang di sekitarnya dan membawa banyak bahaya. Sebelum hal ini diselesaikan, dia tidak akan memberitahu Alena tentang identitasnya aslinya. Namun, jika Cynthia dan Rika muncul untuk mengacau, maka dia tidak akan bisa bersembunyi lagi. Devano juga mendengar bahwa Tama sedikit gugup tentang masalah ini, dan buru-buru berkata, Tuan, aku tidak tahu situasi spesifiknya sekarang. Aku juga tidak tahu apa yang dibicarakan Nona Cynthia kepada ibu mertuamu. Sekarang mereka berdua diculik, kita harus menemukannya dulu. Tama mengangguk, dan berkata, kamu teleponlah Johan. Bawahannya tersebar di seluruh Jakarta, dia memiliki banyak mata dan telinga. Seharusnya kalau hal semacam ini dia bisa menemukan petunjuk dengan cepat. Di bawah perintah Tama, seluruh dunia bawah tanah Jakarta dikerahkan saat ini juga. Johan bahkan turun ke jalan secara langsung, mencari petunjuk ke Rika bersama anak buahnya. Arkan tidak mengetahui kalau dia jadi buruan seluruh geng dunia bawah Jakarta. Dia hanya ingin membalas dendam pada Rika, dan kemudian mengirimnya ke tempat pembakaran batu bata untuk bekerja seumur hidup. Ini tidak hanya akan menekan arogansi Tama dan Alena, tapi juga membalaskan dendamnya dan ibunya. Haris juga sangat senang. Kebenciannya pada Rika telah mencapai puncaknya. Dari 4 keluarga Tama, dia paling membenci Rika. Alasan mengapa dia sangat membenci Rika terutama karena Diana dikirim ke pabrik batu bara hitam karena ulah Rika, dan Diana hamil di pabrik batu bara hitam oleh bajingan dan menginfeksi dirinya dengan penyakit kelamin. Dan lagi Rika ini menggantungkan lusinan topi hijau di terasnya untuk membuatnya jijik, sehingga dia tidak akan pernah melupakan masalah Diana padanya, dan dia akan selalu merasa sial di kepalanya.
Seiring waktu yang terus bertambah, kebenciannya juga semakin kuat. Saat ini, ayah dan anak, bersama dengan kaki tangan mereka, menyeret Rika dan Cynthia ke gudang terlantar di pinggiran kota. Karena gudang yang besar, mobil van bisa langsung dimasukkan ke gudang. Begitu mobil berhenti, Arkan segera melompat keluar dari mobil terlebih dahulu, lalu menyeret Rika keluar dari mobil. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.